dimudahkan kita untuk mengadakan majelis ta'lim yang tentunya kita berharap kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan majelis kita malam ini, insyaallah kita akan bahas sebuah judul akhlak mulia orang dahulu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin menyamakan persepsi dulu ya, sebelum kita bahas. Orang dahulu yang saya maksudkan di sini adalah pendahulu kita, orang-orang yang telah mendahului kita dengan keimanan. Jadi jangan cuma sekedar dipahami orang dahulu itu adalah leluhur kita yang nggak tahu beriman ataukah tidak, istilahnya seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan orang dahulu di sini yang mereka memiliki akhlak mulia, yang saya maksudkan adalah generasi awal dari umat ini. Yaitu siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketika berbicara tentang sahabat, kita akan mendapati satu kenyataan bahwasanya kehidupan mereka itu seperti kehidupan yang ada di negeri dongeng. Sangat jauh berbeda dengan kehidupan kaum muslimin yang ada di zaman kita sekarang ini. Memang kita muslim tertera di KTP Islam agama gitu ya. Mereka para sahabat muslim. Namun pengakuan keislaman mereka itu bukan dari pemerintah Madinah, bukan dari pemerintah Mekah. Pengakuan keislaman yang mereka miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala melabelkan kepada mereka satu predikat yang tidak Allah berikan kepada selain mereka, yaitu ridha Allah untuk mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada apa yang Allah berikan untuk mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita lihat kehidupan para sahabat, Masya Allah, kayak bukan level manusia. Sangat luar biasa sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita tentang keistimewaan mereka para sahabat itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, generasiku, kata Nabi. Para nabi jumlahnya kan banyak, 124.000 nabi. Tentunya kita mengetahui kebanyakan di antara mereka punya pengikut. Walaupun ada nabi yang kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada nabi yang enggak punya pengikut. Wa nabiyyun laisa ma'hu ahad. Ada seorang nabi yang enggak punya pengikut satupun. Tetapi kebanyakan mereka punya pengikut. 124.000 nabi ini yang punya pengikut, yang paling istimewa adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang terbaik. Jadi level manusia itu para rasul, para nabi, bawahnya itu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni,
generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya siapa generasi, siapa namanya? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya lagi tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang terbaik. Dan ini pengakuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya kita harus mendengar ucapan beliau dan membenarkan apa yang datang dari beliau terkait hal ini. Maka kita harus punya keyakinan tidak mungkin ada satu generasi hingga hari kiamat kelak yang menandingi kebaikan yang ada pada para sahabat. Dan perlu kita fahami bahwasanya kebaikan yang ada pada para sahabat itu bukan karena tampilan mereka yang ganteng, yang cantik, bukan. Bukan juga karena kekayaan yang ada pada mereka, karena di sana ada orang-orang yang miskin. Bukan karena juga garis keturunan, iya, bukan. Karena ada di antara mereka yang adalah budak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan yang ada pada mereka itu pada apa? Pada cara beragamanya. Metode beragama yang ditempuh para sahabat. Ketika mereka dengar satu ayat, mereka tidak pelajari yang lain kecuali sudah diamalkan terlebih dahulu. Itu yang sangat istimewa dari para sahabat. Kita kadang-kadang ilmu sudah banyak, amalannya itu belum pas dengan jumlah ilmu yang kita miliki. Dengar dari majelis sana, dengar dari ustadz sana, dengar dari majelis taklim di tempat yang lainnya lagi, urung kober ngelakoni gitu. Ilmunya tahu wis krungu kayak gitu ya, tapi apa? Prakteknya yang belum. Dan kebanyakan di antara kita seperti itu. Ilmunya sudah banyak, prakteknya yang belum banyak. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat mereka sangat istimewa di sisi Nabi SAW, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Allah dapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati di kalangan hamba-hamba. Fastafahu li nafsihi fabta'athu bi risalatih. Kemudian Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Dijadikan sebagai kekasih Allah, Khalilur Rahman. Satu kedudukan yang tidak diraih oleh manusia manapun kecuali oleh dua orang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hanya dua orang yang sampai level orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabta'athu bi risalatih. Kemudian Allah taala utus beliau dengan risalah darinya. Tsumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah setelah itu melihat kepada hati hamba-hamba. Ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah melihat kepada hati Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah dapati bahwasanya sebaik-baik hati setelah Nabi SAW adalah hati para sahabat. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinih. Kemudian mereka dijadikan sebagai wuzara. Kalau diterjemahkan letter luck ya menteri. Dijadikan sebagai pembantu Nabinya SAW. Yang mereka para sahabat berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun." Apa yang dinilai al-muslimun, maksudnya para sahabat, apa saja yang dinilai para sahabat baik,
maka itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa banget. Wa ma ra'au sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'un, dan apa yang dianggap jelek oleh sahabat maka di sisi Allah itu adalah merupakan kejelekan. Coba sih bandingkan dengan umat di zaman kita sekarang ini. Umat Islam dikumpulkan, disodorkan kepadanya sesuatu. Menganggap sesuatu kadang-kadang apa? Baik. Ternyata itu bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal sama-sama muslim gitu ya. Sama-sama muslim. Tetapi levelnya begitu jauh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Inilah para sahabat Nabi, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki segudang prestasi yang itu langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sifat yang sangat istimewa yang dimiliki oleh para sahabat, yang sifat itu di zaman kita itu jadi sifat yang langka. Jarang sekali ada orang yang seperti mereka. Sifat apakah itu? Akhlak apakah itu? Ithar. Apa istilahnya? Nembe krungu gue dah. Apa? Ithar. Apa, Pak? Ithar. Ithar itu apa? Ithar adalah mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Walaupun seorang itu dalam kondisi butuh. Apa? Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, meskipun orang tersebut itu butuh. Tumun panjenengan orang kayak gini? Golet nang nding-ndikene angel sing kayak gini. Yang ada adalah ithar dalam urusan agama. So pertama ada yang kosong, monggo Pak silahkan ngajeng. Itu yang terjadi kan? Jenengan si ganjarannya lese sedidik maju ngarep. Jenengan si guru nguli jatah surga maju ngarep. Bahasa kasarnya kayak gitu kan? Seolah-olah dirinya sudah apa? Wis dua ganjaran akeh banget, wis genap pasti lah uli surga kayak gitu istilahnya. Makanya orang lain silahkan, monggo silahkan yang lain. Itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Dalam urusan dunia, gak mungkin akan nyerahkan kepada orang lain. Nanti kita akan simak bersama bagaimana mereka para sahabat luar biasa dalam masalah ithar ini. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang menjadikan para sahabat itu bisa melakukan ithar, mendahulukan orang lain padahal dirinya butuh? Disebutkan seorang bisa mempraktekkan ithar pertama karena cinta yang kuat kepada sesama muslim. Ini yang pertama. Apa sebabnya? Cinta yang kuat kepada sesama muslim. Menghormati, menghargai, mencintai sesama muslim. Kemudian yang kedua adalah apa? Orang tersebut sabar dalam kesulitan. Orang itu tahan banting dalam kondisi sulit. Dua hal inilah yang disebutkan yang menjadikan seorang bisa melakukan ithar, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua golongan para sahabat, Muhajirin dan Ansar. Sebagaimana kita ketahui, sahabat itu terdiri dari dua golongan ini. Muhajirin orang-orang yang berhijrah dari Mekah. Al-Ansar orang-orang yang
menampung para pengungsi, istilahnya bangsa kita sekarang. Yang terusir dari negerinya ditampung di di Madinah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan para muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka orang-orang Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Cinta, ada cinta di situ langsung disebutkan. Diakui oleh Allah kecintaannya tersebut. Mereka tinggal di Madinah dan mereka sudah beriman sebelum kedatangan siapa? Orang-orang muhajir. Sebelum kedatangan Nabi dan para sahabatnya, mereka sudah beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Kemudian wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka itu orang-orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka kepada apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajir. Aweh sih mbok senawa engko anak keuntungan gitu, enggak ada seperti itu. Enggak ada misi untuk dapat keuntungan duniawi. Mereka ngasih, mereka membantu, ya sudah dengan penuh ketulusan. Wala yajiduna fi sudurim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka padahal mereka dalam kesusahan. Luar biasa sekali. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, dari sifat bakhil, barang siapa yang dijaga dari sifat bakhil atau kikir, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pujian yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Ansar. Mereka itu memiliki sifat ithar dan tidak ada sama sekali motif keduniawian ketika membantu saudaranya dari kalangan muhajirin. Gak ada motif duniawi. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan di antara kisah yang menunjukkan betapa mereka para sahabat itu luar biasa. Sama-sama muslim dengan kita, tetapi mereka levelnya jauh di atas kita. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Sahabat Abu Hurairah menceritakan, anna rajulan ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan kondisinya orang ini sedang kelaparan. Orang muhajirin, antum tahu sendiri, panjenengan tahu Bapak Ibu, mereka meninggalkan semua yang mereka miliki di Mekah. Keluarga mereka tinggalkan, harta benda mereka tinggalkan. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada para sahabat, kepada orang-orang Ansar di Madinah dalam kondisi sangat memprihatinkan. Kelaparan orang ini datang kepada Nabi. Faba'atha ila nisaihi, kemudian Nabi SAW mengutus utusan ke rumah beliau, ke istri beliau di rumah. Faqulna ma ma'ana illa al-ma. Ternyata istri Nabi SAW mengatakan, kami di rumah enggak punya apa-apa kecuali air putih saja. Wonten sing kondisi rumah kita seperti rumahnya Nabi SAW.
Dek, ada apa di rumah? Nggak ada kecuali air galon. Ngomong seperti itu ke suaminya. Ada di zaman kita sekarang ini yang kayak gitu levelnya. Kalau mereka mengatakan nggak ada kecuali air putih, ya memang adanya cuma air putih saja di saat itu. Subhanallah. Tapi ingat Bapak Ibu, rumah Nabi SAW itu nggak mungkin akan ditandingi kebahagiaan yang ada di dalamnya hingga akhir zaman. Nggak mungkin akan ada rumah yang di dalamnya ada orang berbahagia melebihi rumah Nabi SAW hingga hari kiamat. Meski dengan kondisi yang sangat sederhana. Seperti inilah kondisi rumah Nabi SAW. Ketika didapati rumah Nabi SAW kosong, maka beliau SAW mengatakan kepada para sahabat, man yadhummu aw yudhifu hadha. Siapa di antara kalian, wahai para sahabat, yang sudi kiranya untuk nyuguh orang ini, untuk memberikan makan kepada orang ini. Faqala rajulun minal ansar ana. Ada seorang dari kalangan Ansar mengatakan, saya wahai Kanjeng Nabi, saya siap. Saya siap untuk menjamu orang ini. Fantalaqa bihi, lalu orang Ansar tersebut membawa tamu yang datang kepada Nabi ini, yang dalam kondisi kelaparan. Ila imraatihi, kemudian menemui istrinya di rumah. Faqala akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, tolong muliakan tamu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian istrinya mengatakan, ma indana illa qutu sibyani. Wahai suamiku, di rumah enggak ada apa-apa kecuali makanan untuk anak kita saja. Enggak ada sama sekali makanan kecuali untuk bayi kita saja, wahai suamiku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah kehidupan orang-orang yang paling istimewa. Gimana caranya? Enggak ada makanan kecuali untuk anak saja, sementara sudah membawa tamu. Kemudian sang suami mengatakan kepada istrinya, hayyi ta'amak, siapkan makanan, wa asbihi sirajak, kemudian tidurkanlah anak-anakmu ketika sudah malam. Afan, naumi'i sibyanak idza aradu asya. Tidurkan anak-anak kalau anak merengek minta makan, suruh tidur. La haula wala quwata illa billah. Ada orang manusia seperti ini di zaman kita. Fahayya'at ta'amaha, kemudian si istri ini masak. Ya Masya Allah, istri solehah, Pak. Kalau di zaman kita sekarang ini ada istri diperintah kayak gini kondisinya, jenengan orang mikir apa Mas? Malah padu ya, tamu dipikir malah anak kedewe kan mati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kondisi seperti itu, nggak ada makanan kecuali untuk si bayi saja, tetap aja temandang kayak gitu, diperintah sama suami. Fahayya'at ta'amaha, kemudian si istri ini menyiapkan makanannya. Fa'asbahat sirajaha, kemudian menyalakan lampunya. Wa nawwamat sibyanaha, kemudian menidurkan anak-anaknya. Subhanallah, subhanallah. Thumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha, kemudian si istri ini bangkit seakan-akan hendak memperbaiki lampu. Fa'athu, kemudian seolah-olah akan mematikan lampunya, memadamkan lampunya. Faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulani fabata tawiyaini. Kedua suami istri memperlihatkan kepada tamunya seakan-akan mereka berdua ikut makan. Dimatikan lampunya, malam-malam dimatikan lampunya. Kemudian apa? Etok-etok makan bersama tamunya tersebut. Tamunya makan, berdua ini ya kalau paribahasa kita nyebutnya ya kelentang-kelending itu ya, nyenggolna sendok ke piring,
biar kayak lagi makan, pura-pura makan, subhanallah. Ternyata mereka berdua kemudian setelah itu tidur dalam keadaan kelaparan. Falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika di pagi hari si suami ini datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengadukan tentang apa? Tamuku ngentek-ngentekna kayak gitu ya. Tidak sama sekali. Datang kepada Nabi, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan informasi dari siapa? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Dhahikallahu al-lailata aw ajiba min fa'alikuma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ketika disebutkan Allah tertawa sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah, sudah jangan dipikirkan seperti apa. Au ajiba, atau Allah takjub karena yang kalian berdua lakukan. Fa anzalallahu, kemudian Allah taala menurunkan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Langsung turun ayat ini. Mendahulukan orang lain meskipun dirinya sedang kesulitan. Dan orang yang dijaga dari sifat kikir, dialah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah salah satu di antara yang dikisahkan tentang ithar yang sangat istimewa. Ithar yang sangat istimewa. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, surat Al-Hasyr ayat yang keberapa tadi? Ke-9 ya? Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau di zaman kita sekarang ini, ada orang datang ke rumah kita, apa yang kita berikan kepadanya? Misalnya ada tetangga yang tidak mampu bawa anaknya. Banyak di antara kita yang berpesan, itu ambil jajanan yang ada di rumah, yang anak kita nggak mau, kasihkan ke tetangga. Jangan yang itu anak kita suka banget. Iya kan? Kita nyari yang selevel aja susah sekarang. Ngasih pakaian kepada orang dengan pakaian yang masih kita sudi untuk memakainya, sulit kita dapati. Untuk mendapatkan orang yang ketika ngasih makanan harus sesuai dengan apa yang dia makan, itu masih sulit di zaman kita sekarang ini. Apalagi kalau sampai yang melebihkan, mau ngasih kepada orang, beri yang lebih baik. Ngasih kepada orang, beri yang lebih baik. Kayaknya nggak mungkin, nggak ada lah seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana kedermawanan yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Dermawannya itu benar-benar asli. Kalau mungkin di zaman kita sekarang ini, kalau kita dengar orang dermawan itu kan sudah membayangkan orang itu dermawan banget. Kita membayangkan duitnya pirang miliar gitu ya. Karena bisa ngasih sekian banyak kepada orang, bisa beli tanah wakaf, bisa bangun masjid, bisa bangun apa lagi. Kita bayangkannya seperti itu. Yang namanya dermawan itu bisa dimiliki oleh orang yang sangat sederhana. Seperti yang tadi kita sebutkan. Orang ini super dermawan jamaah. Dermawannya luar biasa. Sesuatu yang pas-pasan untuk mereka saja, mereka keluarkan ketika ada orang yang membutuhkan. Subhanallah. Pantaslah Allah Ta'ala ridho kepada mereka. Contoh yang lainnya lagi. Kisah ithar yang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang terbaik. Manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan umat ini ya. Jangan disalah dipahami. Levelnya tentunya di bawah para nabi dan rasul. Di bawah para nabi dan rasul. Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu orang yang sangat istimewa.
ketika mengerjakan sesuatu, maka kita akan dapati tidak ada tandingnya, tidak ada bandingnya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengira bisa nandingi beliau. Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW ketika Nabi dan para sahabat membutuhkan bantuan dengan separuh dari hartanya. Separuh dari hartanya diinfakkan untuk kaum muslimin. Ternyata beliau sudah seperti itu dan menyangka sudah bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau datang dengan seluruh hartanya diserahkan. Seluruh hartanya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku titipkan keluargaku kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, la usabikuka ila syai'in abada. Aku kalau begitu enggak mungkin bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq selama-lamanya. Karena apa? Luar biasa sekali. Seluruh hartanya diserahkan. Kalau jenengan mau praktek, siap-siap dulu. Iya, konsekuensinya berat. Jangan terobsesi dengan taklim malam ini, kemudian ngomong sama istri. Siap-siap dulu. Umah ki karo tanah kabehane arep tak wakafna bae lah, berjuang di jalan Allah. Karena apa? Ini level orang yang sudah di atas keumumannya manusia, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jangan sampai kita kemudian langsunglah praktek gitu ya. Beliau itu digembleng oleh manusia terbaik, dididik oleh manusia terbaik yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sudah dengan keadaan yang beliau hadapi sehingga beliau ya begitu kuat seperti itu. Dan kita, kalau kita infakkan semua harta kita, besok nasib kita seperti apa, kita harus bingung disit gitu ya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jangankan semuanya, 10% saja dari yang kita miliki. 10% misalnya dipatok tag 10%. Tapi bukan ngikuti jamaah-jamaah yang aneh-aneh ya, yang ada apa aturannya 10% gitu, tidak. Tetapi seandainya saja kita keluarkan 10% itu beratnya, Masya Allah. Seorang yang mengikrarkan 10% dari penghasilannya itu berat banget. Kalau mungkin penghasilannya masih sedikit itu ya bisa. Oleh 200.000 ditokna 20.000 itu mah gampang. Tapi nak ulia wis mandan gede. Tining gede temen ya kayak gitu. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan contoh yang lainnya lagi. Terkait itharnya para sahabat. Ada kisah dari sahabat yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin wadhaka Qais bin Sa'ad bin Ubadah yamridu. Disebutkan bahwasanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini jatuh sakit. Sahabat yang mulia. Beliau sakit. Wa yata'akharu ikhwanuhu an ziyaratihi. Saudara-saudaranya, ikhwan-ikhwannya itu telat mengunjunginya. Pada enggak kelihatan. Sementara Qais bin Sa'ad ini sedang sakit, kok enggak ada orang berkunjung ke rumahnya.
Fayas'alu anhum, kemudian beliau bertanya tentang saudara-saudaranya ini. Kok enggak kelihatan, fulan di mana, kok enggak datang, kayak gitu. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, innahum kanu yastahyuna mimma laka alaihim minad dain. Sesungguhnya mereka itu semuanya pada malu karena mereka masih punya utang sama panjenengan. Kayak siapa jejal? Nek duwe utang isin, masih mending. Duwe utang ora isin. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang yang pada punya utang kepadanya ternyata pada malu, sehingga orang kepenak kalau harap tilik pemberian, aku sih diutang karo kae gitu. Subhanallah, subhanallah. Ternyata Qais bin Sa'ad ini orangnya gemar sekali ngasih pinjaman utang, dan orang rolasi ora. Enggak ada seperti itu. Dijamin pasti para sahabat itu enggak ngasih apa? Bunga ketika memberikan pinjaman. Enggak ada. Wah, utang semenit, mau baliknya semenit, itu enggak ada. Subhanallah. Ketika mendengar informasi seperti itu, bahwasanya orang-orang enggak datang ke rumahnya gara-gara pada izin karena dua utang. Maka beliau mengatakan, akhzallahu malan yamnaul ikhwan minaz ziyarah. Kata beliau mengatakan bahwasanya Allah hinakan harta. Sungguh Allah hinakan harta yang menjadikan seorang itu berkunjung kepada saudaranya. Subhanallah. Beliau langsung mencela harta. Oh, gara-gara ini, harta ini begitu jelek kalau sampai menghalangi seorang berkunjung kepada saudaranya. Kemudian setelah itu beliau memerintahkan seorang untuk mengumumkan. Thumma amara munadiyan fayunadi. Kemudian beliau memerintahkan seorang untuk mengumumkan kepada khalayak ramai. Man kana li Qais alaihi mal. Siapa saja yang masih punya tanggungan utang kepada Qais bin Sa'ad fi hillin, maka sudah halal untuknya. Diumumkan seperti itu, girang banget semua orang kan? Sudah semuanya halal gitu. Fama amsahata kusirat atabatu babihi likathrati zuwar. Diumumkan terus sampai orang-orang itu datang ke rumahnya berbondong-bondong, sampai disebutkan daun pintunya itu ambrol. Saking banyaknya orang yang menjenguk ketika sedang sakit itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Orang punya utang di orang lain, dimaafkan semuanya. Subhanallah. Kasih pinjaman. Akhirnya sudah maafkan. Saya maafkan semuanya. Luar biasa sekali mereka. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya di antara kisah ithar yang ada dari kalangan para sahabat adalah apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Abdurrahman bin Auf yang berasal dari Mekah dipersaudarakan dengan orang Ansar yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari ini orangnya Masya Allah kaya, dan ketika itu menawarkan sesuatu yang sangat istimewa. Orang kaya menawarkan salah satu istrinya untuk Abdurrahman bin Auf. Dening tega temen. Bojo kok diweken ngomong. Kalau kita seperti itu mungkin. Karena di saat itu Abdurrahman bin Auf sendirian dari Mekah. Enggak bawa apa-apa. Kalau dalam gambaran kita sekarang ini pengungsi, dia meninggalkan semua hartanya, meninggalkan apa? Keluarganya semuanya sendirian di kota Madinah. Dan di awal Islam, ketika dipersaudarakan itu saling mewarisi. Salah satunya meninggal mewarisi. Itu di awal Islam. Namun setelahnya
Persaudaraannya tetap, tetapi tidak saling mewarisi. Dihapuskan syariat untuk saling mewarisi. Beliau menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, salah satu istrinya. Beliau rela untuk menceraikan salah satu istrinya, kemudian silahkan dinikahi ketika sudah selesai waktu iddahnya. Sampai mengatakan seperti itu. Kemudian beliau menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf harta yang beliau miliki. Subhanallah. Di zaman dahulu yang pengen ngasih itu semangat banget, yang ditawari nggak mau gitu. Kalau di zaman kita yang minta ngodor, sehingga yang mau ngasih nggak jadi. Zaman dahulu itu Masya Allah luar biasa. Yang mau ngasih semangatnya luar biasa. Ini istriku, tinggal pilih yang mana. Bahkan mengatakan seperti itu. Jangan yang sing wis tua kayak nganang gak kowe gitu. Gak mengatakan seperti itu. Pilih mana yang kamu mau, nanti saya ceraikan, setelah selesai masa iddah kamu nikahi. Kamu ambil dari hartaku apa yang aku miliki, silahkan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Beliau mengatakan, mendoakan kebaikan. Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah berkahi engkau pada keluargamu dan hartamu. Apa yang beliau minta dari saat ini? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Subhanallah. Itu saja yang beliau minta. Kemudian Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar dan beliau mulai merintis dagangan dari nol. Gak ada modal sama sekali. Apa yang beliau jual? Yang beliau jual keju. Yang beliau jual adalah minyak samin. Keju buat dari minyak kelapa atau minyak yang lain gitu. Tidak. Tetapi apa? Diambil dari apa? Susu. Yang diolah, kemudian ada minyaknya itu yang diambil. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para sahabat itu memberikan kepada orang lain dengan begitu istimewa. Memuliakan orang lain, mendahulukan orang lain dengan Masya Allah, gak kebayang kalau di zaman kita sekarang ini. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya satu lagi kisah tentang itharnya para sahabat, kebaikan mereka. Yang lainnya lagi adalah kisah Abu Talhah. Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, beliau disebutkan oleh Anas bin Malik sebagai orang yang memiliki banyak harta di kota Madinah. Memiliki kebun kurma yang banyak. Di antara kebun kurma yang beliau miliki adalah yang paling istimewa bernama Bayraha, yang ada di depan Masjid Nabi SAW. Kebunnya dinamai dengan Bayraha. Dan Nabi SAW pernah memasuki kebun tersebut. Nabi SAW pernah minum dari air yang ada di kebun tersebut. Lain, apa ibadahnya? Menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan. Sebagian di antara kita itu nggak mau ngasih sama saudara. Dulurku nak diwai, aku ngentek-ngentek natok. Urusan dia kalau dikasih kemudian dihabiskan, urusan dia. Bukan urusan kita. Dulurku kok dipawiti, ngalamat kurenteng tok wis bolak-balik. Astagfirullahaladzim, enggak kayak gitu. Sama saudara harusnya kita harus utamakan. Karena di samping itu merupakan infak, itu juga merupakan apa? Kita sedang beribadah kepada Allah dengan menjaga hubungan kekerabatan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nilainya dua. Kalau kepada orang lain itu cuma sekedar apa? Infak. Tapi kalau kepada saudara ada nilai infaknya, ada nilai silaturahim. Menyambung hubungan kekerabatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa contoh dari akhlak ithar yang sangat nampak dari kalangan para sahabat
radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga apa yang kita bahas ini menjadikan pelajaran untuk kita semuanya hingga kita berusaha untuk bisa memiliki ithar dalam urusan dunia. Kalau seandainya memang belum bisa, ya paling tidak ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu adalah apa? Setara dengan apa yang kita masih sudi untuk memakan ataupun memakainya. Jangan sampai sendal sudah kepet baru dikasihkan kepada orang. Pakaian sudah lusuh baru dikasihkan kepada orang. Kalau kita bisa memberikan kepada orang lain sesuatu yang masih kita juga sering pakai, insya Allah itu sudah latihan kita. Ngasih makanan kepada orang lain, kira-kira makanan itu masih kita sudi untuk makan, maka berikan kepada orang lain. Kalau seandainya kita sudah nggak sudi, maka jangan berikan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk sampai kepada level ithar seperti itharnya para sahabat, tentunya kita perlu berjuang, berlatih dan terus berlatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita akhlak yang mulia. Sesungguhnya tidak ada yang memberikan akhlak mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan majelis kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.